Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nurrahma. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian mengenai kesalahan fonologi dalam berbahasa Arab. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kesalahan fonologi dalam berbahasa Arab, tentunya teman-teman sekalian harus tahu dulu apa itu fonologi. Fonologi secara bahasa adalah kegiatan menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Sedangkan menurut istilah, fonologi adalah suatu cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi, proses terbentuk, dan perubahan bahasa. Jadi dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fonologi adalah suatu kegiatan yang menganalisis tentang bunyi-bunyi bahasa. Kalau dalam bahasa Arab sendiri, fonologi terfokuskan kepada pembelajaran maharoh kalam dan qiraah. Lalu apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu fonologi? Nah, menurut Kamal Ibrahim Badri, ada 3 aspek khusus dalam fonologi. Yang pertama yaitu mempelajari tentang ilmu suara yang dikeluarkan lewat bibir dan bagaimana cara menggunakannya dalam berbicara, meletup atau tertahan dengan suara yang jelas atau samar, dan jenisnya dengan mulut atau hidung. Yang kedua yaitu mempelajari cara pembentukan suara dan bagian yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu mempelajari fungsi suara yang diucapkan atau dikatakan. Ilmu fonologi sendiri sangat penting untuk dipelajari dalam pembelajaran bahasa, karena jika kita berbahasa dengan menggunakan fonologi yang baik dan benar, maka ucapan yang kita ucapkan menjadi mudah dimengerti dan dipahami maknanya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, kita sendiri pastinya tidak asing lagi dengan yang namanya makhorijul huruf. Makhorijul huruf ini tidak hanya digunakan sebagai pembelajaran membaca Al-Quran saat kita di TPA atau TPQ waktu kecil, namun makhorijul huruf ini menjadi aturan fonologi dalam berbahasa Arab. Nah, seperti gambar yang bisa teman-teman lihat, nah gambar tersebut pastilah sering kita ketahui dan kita gunakan dalam pembelajaran makhorijul huruf saat kita belajar membaca Al-Quran. Tanpa kita sadari, makhorijul huruf ini juga sangat penting keberadaannya dalam mempelajari berbahasa Arab, khususnya fonologi bahasa Arab. Dengan pembelajaran makhorijul huruf, kita dapat mengetahui keluarnya huruf hijaiyah dan cara mengucapkan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Nah, itulah teman-teman sedikit informasi mengenai apa itu fonologi. Nah, setelah kita mempelajari apa itu fonologi, sampailah kita kepada pembahasan tentang kesalahan fonologi dalam berbahasa Arab. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, pastilah teman-teman sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan kita bahas pada kesalahan fonologi. Ya, kita akan membahas kesalahan fonologi atau kesalahan bunyi dalam berbahasa Arab. Tentunya kita sebagai pembelajar bahasa Arab yang bukan asli orang Arab akan menemukan atau mengalami kesalahan fonologi baik pada diri kita maupun orang lain. Karena tidak dapat dimungkiri bahwa kita dengan orang Arab asli memiliki bahasa dengan bunyi yang sangat berbeda. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa hal yang melatar belakangi kesalahan fonologi dalam berbahasa Arab. Pada umumnya, kesalahan fonologi terjadi karena yang pertama adalah dalam berbahasa Arab terdapat bunyi atau pelafalan yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Hal ini mirip dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam memproduksi ucaran atau kosakata berbahasa Arab. Misalnya,
kita tidak bisa mengucapkan dengan baik dan benar beberapa huruf hijaiyah karena huruf tersebut asing dalam pelafalan kita, atau saat orang tersebut memiliki gangguan terhadap pengucapan. Yang ketiga yaitu pengaruh kebiasaan bahasa ibu atau interlingual. Ini juga mendasari pada kesalahan fonologi, karena kita sendiri pastinya lebih sering menuturkan bahasa ibu kita daripada bahasa Arab. Yang keempat yaitu belum terbiasa melafalkan huruf hijaiyah sesuai makharijul huruf. Yang kelima yaitu pengajaran keterampilan bahasa Arab yang kurang sempurna. Dan tentunya ini menjadi masalah kita bersama yang harus kita cari solusinya agar mendapatkan jalan keluar yang lebih baik lagi. Khususnya kita sebagai pembelajar bahasa Arab. Berikut ini adalah merupakan contoh dari beberapa kata yang sering terjadi kesalahan fonologi karena memiliki kata-kata yang mirip. Contoh yang pertama yaitu nahrun dengan ha yang artinya penyembelihan, dan nahrun dengan ha yang artinya sungai. Yang kedua, si'arun dengan sin yang artinya harga, dan syi'arun dengan sya yang artinya syair. Yang ketiga, rijlun yang artinya kaki, dan rojulun yang artinya laki-laki. Yang keempat, hammamun yang artinya kamar mandi dengan mentasjid mim, dan hamamun yang artinya burung merpati tanpa ditasjid mimnya. Kemudian su'alun yang artinya pertanyaan, dan su'alun menggunakan ain yang artinya batu. Kemudian syarobun dengan menggunakan shin yang artinya minuman, dan sarobun menggunakan sin yang artinya fata morgana. Dan yang terakhir yaitu asasun dengan menggunakan sa yang artinya perabotan rumah, dan asasun menggunakan sin yang artinya asas atau dasar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit informasi tentang kesalahan fonologi dalam berbahasa Arab. Semoga dengan apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.